Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Handayani Nasution. Di sini saya akan melakukan percobaan jenis-jenis gelombang. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan, yaitu selingki, karet gelang, dan juga kabel listrik. Kerjanya yaitu pertama kita rentangkan selingki dan dipegang oleh dua orang. Nah, bisa diikatkan. Nah, ujung selingkinya kita ayun ke kanan dan ke kiri. Nah, sehingga membentuk yang namanya bukit dan lembah. Nah, inilah namanya gelombang transversal, yaitu adanya bukit dan lembah. Nah, jika selingkinya kita ayun ke kanan dan ke kiri dengan simpangan pendek, simpangan kecil, maka gelombang bukit dan lembahnya akan pendek. Jika kita ayun ke kanan ke kiri dengan simpangan besar, maka bukit dan lembahnya akan besar. Nah, inilah dia hasilnya, yaitu gelombang dari transversal. Nah, bisa dijelaskan di sini titik A, B, dan C disebut dengan bukit. Titik C, D, dan E disebut dengan lembah. Nah, jadi kalau ada bukit dan lembah berarti disebut dengan satu gelombang. Nah, di sini ada dua bukit dan ada dua lembah, berarti disebut dengan dua gelombang. Nah, titik B disebut dengan lembah, titik D disebut dengan dasar. Nah, titik A, C, E, G, dan I disebut dengan simpul gelombang. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, kalau cara kerjanya yaitu dengan kita menekan ke depan. Nah, jadi dengan adanya rapatan dan juga regangan, nah itulah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Penjelasannya yaitu, nah, kalau satu regangan, satu rapatan berarti disebut dengan satu gelombang. Satu regangan, satu rapatan, nah, disebut dengan satu gelombang. Berarti nah, dalam dua gelombang berarti dua rapatan, dua regangan. Ini sudah diikatkan, yaitu karet gelang. Maka selanjutnya kita akan lihat dari ayunan ini apakah ada yang terjadi sama si karet gelang. Nah, karet gelangnya masih tidak lepas, masih tetap berada di tempatnya, tidak ke depan atau tidak ke belakang. Nah, jadi tidak ada yang terjadi sama si karet gelang, posisinya masih tetap sama, enggak jalan ke depan atau ke belakang. Nah, di sini sudah ada kabel listrik. Nah, kita akan melakukan gelombang terhadap kabel listrik. Apa yang terjadi terhadap kabel listrik? Nah, di sini agak susah untuk melakukan percobaan, yaitu untuk melakukan gelombang. Tidak beraturan kayak selingki tadi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu sifat pemantulan gelombang. Nah, bahan dan alatnya yaitu batu kerikil, wadah yang sudah berisi air. Nah, cara kerjanya yaitu kita masukkan batu ke dalam wadah. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, jadi ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pemantulnya, sama dengan yang dibuat gelombang pemantulnya, sesuai dengan hukum pemantulan. Demikianlah percobaan saya tentang gelombang. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.